Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film seru yang berjudul Zack Snyder Justice League, rilis tahun 2021, dibintangi Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, dan aktor DC keren lainnya. Alur filmnya menarik. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja, intro. Film ini diawali dengan pertarungan Doomsday yang melawan Superman. Saat baku hantam, kekuatannya mampu menewaskan Superman. Di waktu yang sama, monster itu pun ikut tewas karena luka tusukan tombak Krypton dan tembakan Kryptonic Batman. Energi yang terlepas dari tubuh Superman menimbulkan reaksi getaran pada 3 box besi yang memang sengaja disembunyikan kaum Amazon, Atlantis, dan kaum manusia. Scene selanjutnya ada seorang pria berjalan sendirian menuju sebuah desa bersalju di tepi pantai. Kisah pertama dari film ini dimulai. Pria tadi bernama Bruce Wayne. Tujuannya untuk mencari pria yang selalu membantu warga desa saat ikan susah didapatkan, bernama Arthur Curry, si pelindung samudra. Akhirnya dengan membayar sejumlah uang, Bruce bisa menemuinya. Saat berbincang, Bruce membujuk Arthur untuk bergabung dengannya. Jika ada gangguan terhadap manusia, mereka bisa saling bekerja sama. Tapi Arthur menolak. Dia lebih suka bekerja sendiri sesuai keinginannya. Di tempat lain ada seorang ibu dengan raut sedih berdiri di sebuah makam yang nisannya tertulis nama Clark Joseph Kent. Sesaat kemudian dia langsung pergi. Wanita itu tak kembali ke rumahnya karena telah disita oleh bank. Scene berpindah. Seorang pria bernama Alfred menyambut kedatangan Bruce di sebuah bandara. Saat itu Bruce bercerita dia berhasil menemui Aquaman dan hanya penolakan yang ia dapat, sambil berjalan menuju sebuah pesawat yang membawanya kembali ke Gotham City. Di waktu yang berbeda, ada seorang wanita bernama Lois Lane berjalan sendiri di tengah hujan. Wajahnya sedih karena kematian Clark Kent, si Superman. Langkahnya berhenti di sebuah monumen yang telah hancur. Cerita selanjutnya ada kejadian penyerbuan di sebuah gedung pemerintah. Tujuan kelompok ini ingin merusak sistem yang ada dan menyandra semua orang yang berada di dalam gedung dengan bom. Pihak polisi yang mengepung kebingungan harus melakukan apa untuk menyelamatkan semua sandera. Di saat genting itu, Wonder Woman datang dengan kekuatannya. Dia bisa mencegah aksi gila kelompok itu dan berhasil. Semua sandera selamat. Scene berikutnya, di sebuah pulau tersembunyi, Ratu Amazon mengecek kondisi motherbox dalam sebuah benteng. Sejak motherbox retak, benda itu selalu diawasi. Kotak besi ini telah tertidur ribuan tahun. Jika ia terbangun, artinya kejahatan akan segera datang, kata Ratu pada pengawalnya. Kejadian aneh pun muncul. Sekelompok pasukan seolah datang dari dimensi lain, berusaha merampas motherbox dan terjadilah pertempuran. Tapi pasukan Amazon kalah kuat dan kotak besi itu tak dapat dipertahankan. Setelah kondisi tenang, seorang prajurit bertanya kemana motherbox itu dibawa. Ke negeri manusia, kita harus segera menyalakan api suci di kuil. Untuk memberitahu Diana, jawab Ratu. Kisah kedua alur film. Pasukan aneh tadi dikenal dengan nama para demon. Mereka telah sampai di markas sementara daerah yang terpencil. Pimpinannya bernama Steppenwolf. Dia memerintahkan pasukan untuk mencari 2 motherbox lainnya agar lebih cepat disatukan. Di tempat berbeda, Alfred menunjukkan kepada Bruce rekaman CCTV yang didapatnya. Ada seorang remaja, gerakan tubuhnya sangat cepat, bernama Barry Allen. Mungkin dia bisa bergabung denganku. Cepat cari informasinya, kata Bruce pada Alfred.
Scene berbeda, ada seorang ketua lab peneliti benda ruang angkasa bernama Stone Silas. Malam hari di ruangan kantornya, semua berkas dan barang-barang Dr. Stone diacak-acak para demon. Seorang pekerja kebetulan melihat makhluk bersayap itu, seketika kaget dan ketakutan. Selanjutnya, kaum Amazon melakukan ritual menyalakan api suci di kuil tua Pulau Kereta untuk memberitahu Diana, anak dari Ratu Amazon yang berada di negeri manusia. Diana yang sedang bekerja mendengar berita ada api yang terus menyala di sebuah kuil kuno Amazon, Pulau Kereta. Ia kaget, terdiam seketika. Scene berpindah, polisi berada di lab Dr. Stone setelah terjadi perusakan malam sebelumnya. "Kau sedang meneliti apa? Dan apakah ada barang yang hilang?" tanya polisi. "Tak ada," jawab Dr. Stone sambil menunjukkan bekas pesawat Superman. "Ada 8 orang yang hilang," kata polisi. Setelah petugas mendapat sketsa pelaku dari saksi, mereka malah kebingungan. Selanjutnya Dr. Stone tiba di rumah. Dia berkata kepada anaknya, "Kotak besi itu tak aman di sini dan beberapa staf lab diculik kemarin malam." Scene yang lain, Diana tiba di kuil kuno Amazon. Api yang menyala telah padam, hanya menyisakan sebuah anak panah yang tertera tulisan. Setelah membaca, Diana masuk ke ruangan kuil. Anak panah yang dibawanya tadi berfungsi sebagai kunci pintu yang selama 5.000 tahun tertutup. Di dalam, dia melihat banyak gambar kesatria Amazon bertempur. Dan yang membuatnya kaget, ada gambar monster menakutkan. Scene berpindah, di tengah badai ada nelayan dengan perahu yang hampir tenggelam. Saat genting, Arthur datang menyelamatkannya. Sosok itu adalah Aquaman. Seorang Atlantis datang menemui Arthur. Kesatria itu mengatakan, Mother Box di benteng Atlantis tidak aman, banyak prajurit penjaga hilang. "Kau Raja Atlantis dan harus membantu. Ada pencuri datang dari tempat gelap," kata pria itu. Tapi Arthur merasa berat untuk membantu kaumnya. Cerita selanjutnya, Stefan berkomunikasi dengan komandannya yang bernama The Set. Dia melaporkan sudah mendapatkan 1 Mother Box dan keinginan untuk pulang. Setelah 2 Mother Box didapatkan, Stefan meminta The Set untuk menyampaikan permohonan itu pada raja mereka, Darkseid. Di tempat berbeda, Diana datang menemui Bruce. Ia mengatakan, "Sudah ada serangan Bruce, mereka adalah makhluk dari galaksi lain, kekuatan gelap. Keinginan mereka adalah menaklukkan planet ini. Mereka pernah datang dulu sekali, membawa armada besar di langit dan menyerang siapa saja. Pimpinan mereka dipanggil Darkseid dan bertempur dengan dewa-dewa kuno manusia. Kaum Atlantis dan Amazon bersatu dalam perang itu. Saat mulai menyerang bumi, Darkseid menemukan kekuatan tersembunyi di ruang Ananta. 3 Mother Box berisi mesin hidup tak bisa dihancurkan. Terbuat dari ilmu yang sangat maju, nampak seperti sihir. Untuk memudahkan penaklukan, 3 Mother Box harus disatukan. Dampaknya, bumi akan hancur disapu dengan api. Ketika bertempur, Darkseid mengalami kekalahan karena belum sempat menyatukan 3 Mother Box. Para kesatria bumi sudah mulai menyerang dan tertinggallah 3 kotak besi itu di bumi. Akhirnya kaum Atlantis, Amazon, dan kaum manusia berjanji untuk menyembunyikannya agar tak bisa disatukan. Setiap kaum mengambil 1 box besi untuk ditidurkan kembali. Saat ini, Mother Box yang dijaga kaumku telah terbangun dan memancarkan panggilan ke dunia Darkseid. Artinya musuh sudah ada di sini sekarang.
Mereka akan terus mencari 2 kotak besi yang tersisa, kata Diana pada Bruce. Kisah ketiga alur film. Ada seorang remaja yang sedang terburu-buru ke sebuah toko untuk melamar kerja. Ketika sedang wawancara, terjadi kecelakaan lalu lintas tepat di depan toko. Remaja itu berusaha menyelamatkan seorang wanita yang terlempar dari mobil. Reaksi tubuhnya sangat cepat. Scene selanjutnya, pasukan parademon berhasil menangkap beberapa penjaga Atlantis. Dengan sebuah alat, Stefan dapat tahu keberadaan Mother Box yang disembunyikan dalam laut. Di tempat berbeda, Bruce menunjukkan beberapa rekaman manusia dengan kekuatan super yang bisa diajak bergabung untuk bersiap menghadapi serangan Darkseid pada Diana. Cerita berlanjut, ada seorang cyborg berdiri menatap kosong ke sekumpulan remaja yang sedang bermain di jalan. Pria itu bernama Victor Stone. Dia teringat kenangan waktu menjadi atlet dengan tubuh normal. Saat itu dia berhasil membawa klub menjadi juara. Tapi ada yang membuat kecewa, karena hanya ibunya yang selalu menemani setiap ada pertandingan. Setelah selesai, Victor dan ibunya menuju ke rumah. Saat itu, Victor menanyakan kenapa ayahnya selalu sibuk. Ibunya kebingungan menjawab pertanyaan itu. Tak lama kemudian, mobil mereka mengalami kecelakaan. Sang ibu meninggal, tapi Victor bisa diselamatkan. Dr. Stone shock berat ketika tahu musibah itu. Agar membuat Victor tetap hidup, Dr. Stone menjadikan anaknya itu seorang cyborg. Tapi Victor merasa Dr. Stone lah semua sumber masalah dalam hidupnya. Untuk menghindari pertengkaran, Dr. Stone pergi dan meninggalkan rekaman suara agar Victor mendengar penjelasan darinya dan mengerti situasi yang terjadi. Dari rekaman itu, Victor tahu kemampuannya sekarang. Dia sangat kuat dan bisa meretas jaringan apapun tanpa bisa dihalangi. Karena masih kesal dengan ayahnya, Victor langsung menghancurkan rekaman itu. Keesokan malamnya, rumah Dr. Stone didatangi para demon. Di tempat berbeda, ada seorang pria bernama Barry Allen. Ia mengunjungi ayahnya di ruang tahanan. Dari obrolan itu, terungkap ayah Barry adalah tersangka pembunuhan istrinya. Tapi Barry tahu ayahnya tidak melakukan hal itu. Di scene yang sama, ayah Barry meminta agar anaknya tak berkunjung lagi, supaya fokus dengan masa depannya saja. Dengan lesu ia berjalan menuju rumah. Setelah di dalam, Barry kaget melihat ada orang asing duduk di kursinya. Pria itu tahu nama lengkap Barry dan mengajak bergabung. Ketika tahu Bruce adalah Batman, Barry pun setuju. "Tapi apa kekuatanmu?" tanya Barry. "Aku kaya," jawab Bruce. Di tempat yang lain, Diana dan Alfred berada dalam lab. Saat itu Alfred menunjukkan alat baru perlengkapan Batman. Fungsinya untuk menangkap dan menghilangkan energi. Kemudian Diana mencari informasi Victor di jaringan server Batman. Tak berserang lama, terjadi keanehan, semua sistem lab mengalami gangguan. Ternyata Victor yang meretas, dia juga menunjukkan lokasi untuk bertemu Diana. Datanglah Diana ke lokasi, ia melihat manusia setengah robot. Dia mengajak bergabung jika serangan Darkseid terjadi, tapi Victor menolak dan langsung pergi. Victor merasa khawatir dengan keberadaan Mother Box di rumah. Dia berniat menyembunyikan benda itu di dalam makam ibunya. Cerita berlanjut, asisten lab menunjukkan uji coba. Jika kepingan logam pesawat Superman ditembak laser, hanya bagian dalamnya saja yang panas dan luarnya tetap normal. Dr. Stone terdiam melihat hasil uji coba asisten itu. Saat tiba di rumah, Dr. Stone kaget melihat kehadiran para demon yang siap menculiknya.
Scene berpindah di kantor polisi Gotham City. Komisaris Gordon mendapat laporan tersangka utama penculikan dan perusak lab Dr. Stone. Ciri-cirinya seperti monster kelelawar. Kecurigaan itu mengarah pada Batman. Tapi Gordon tak percaya. Dia malah berniat mencari informasi langsung dari Batman. Selanjutnya, di markas Parademon, Dr. Stone dimasukkan ke ruang penyekapan. Scene berpindah. Bruce dan Barry tiba di bandara Gotham City. Diana menyambut mereka. Tak lama kemudian, muncul sinyal Batman di langit, tanda kontak dari Komisaris Gordon. Cerita berlanjut. Motherbox dalam benteng Atlantis dikawal ketat para penjaga. Kesatria itu bernama Mera. Ia mengecek kondisi kotak besi. Sesaat kemudian, Stefan datang dan langsung menyerang. Terjadilah baku hantam. Aquaman datang membantu, tapi dia juga tak bisa mempertahankan Motherbox itu. Di tempat berbeda, Victor baru tiba di rumah dan tak menemukan Dr. Stone. Seolah sudah tahu penculik ayahnya, dia menatap kesal ke jendela kaca. Cerita berlanjut. Dalam markas, Stefan melapor pada komandannya telah berhasil menyatukan dua motherbox yang efeknya bisa membuat kubah pelindung markas. Dan satu lagi motherbox akan segera ditemukan. Kisah keempat alur film. Komisaris Gordon mengontak Batman. Dia ingin mencari siapa tersangka penculik bersayap di Gotham City. Saat itu, Bruce datang bersama timnya. Tak berselang lama, Victor juga hadir. Dia memutuskan ikut bergabung karena ingin menemukan penculik ayahnya. Dari perbincangan mereka, ditemukan satu lokasi yang mencurigakan sebagai base camp Parademon, yaitu Pulau Striker. Setibanya di pulau, mereka melihat banyak tanda pengenal berceceran di lantai terowongan yang tak terpakai. Bruce mengontak Alfred untuk mengetahui posisi pasti Parademon. Alfred menjelaskan dari pantauan satelit jika Bruce berada di dalam terowongan yang lembab air laut. Mereka butuh ventilasi, posisinya di bagian atas terowongan, kata Alfred. Selanjutnya, mereka menemukan Stefan sedang menanyakan keberadaan Motherbox pada semua staf lab yang diculik. Victor yang tidak bisa menahan diri langsung menyerang Stefan untuk menyelamatkan ayahnya. Di saat genting, Diana ikut membantu dan terjadilah pertarungan. Sementara Batman membantu Diana. Flash dan Victor berusaha secepatnya membebaskan Sandra dari terowongan. Setelah semua bisa diselamatkan, mereka langsung kembali untuk membantu Diana dan Bruce. Kondisi semakin kacau. Baku hantam terjadi sampai di bagian terdalam terowongan, di bawah permukaan laut. Ketika terowongan mulai retak, Stefan langsung kabur dan air membanjiri terowongan. Aquaman yang baru tiba berusaha menahan laju air agar semua bisa menyelamatkan diri. Saat kondisi tenang, Aquaman bercerita, Motherbox Atlantis telah dicuri, artinya tinggal satu lagi yang belum didapatkan Stefan. Dia tak akan pernah berhasil, kata Victor, sambil membawa Motherbox yang terakhir. Cerita berlanjut, Stefan di markasnya berkomunikasi dengan The Shed. Dia melaporkan jika planet primitif yang mengalahkan Darkseid dulu adalah bumi. Tak disangka, seketika Darkseid yang langsung berbicara. Jika Stefan mampu menyatukan 3 Motherbox, apapun keinginannya akan diberikan. Scene selanjutnya, semua anggota tim tiba di markas Batman. Mereka berpikir bagaimana cara menghentikan Stefan. Motherbox ini tidak bisa dihancurkan, materinya tidak diketahui. Dia akan menyerap dan menyimpan energi yang menghancurkannya, kata Victor. Aquaman bertanya, dari mana kau mendapatkan kotak besi ini? Prajurit Nazi yang menemukan di bawah biara Itali. Setelah dikalahkan sekutu,
Mother Box ini dibawa ke Amerika, dikenal sebagai objek asing tak diketahui, lalu terabaikan di arsip Pentagon. Suatu saat, ada peneliti bekas pesawat Superman dan Mother Box. Dia tahu keduanya adalah teknologi alien. Peneliti itu mengerti cara membangunkan kotak besi ini. Dia menggunakan kekuatan Mother Box untuk menolong anaknya agar tetap hidup. Dan inilah tubuhku sekarang. Kotak besi ini ditidurkan lagi dan peneliti itu menyimpannya sendiri. Dia adalah Dr. Stone. Mother Box punya sifat untuk mengatur ulang materi sesuai keinginan Tuan yang membangunkannya. Penjelasan Victor pada semua tim. Artinya, kita bisa membangkitkan Superman dengan Mother Box, kata Diana. Scene berlanjut, ibu angkat Superman bernama Martha mampir ke apartemen Lois. Tujuannya untuk menumbuhkan lagi semangat hidup Lois setelah kematian Clark Kent. Tak lama kemudian, Martha pamit meninggalkan kediaman Lois. Tapi ada yang janggal, tubuh wanita itu bisa berubah-ubah. Dalam markas Batman terjadi perdebatan. Victor bisa diselamatkan dengan Mother Box tahun sebelum Superman tewas. Jadi kotak besi ini bisa ditidurkan lagi. Tapi setelah Superman tiada, Mother Box yang dibangunkan artinya memanggil kekuatan Darkseid untuk segera datang, kata Bruce. Akhirnya mereka sepakat membangkitkan Superman menggunakan energi Mother Box. Bagian kelima alur film. Rencana mulai dijalankan. Victor dan Barry menggali makam Clark Kent untuk mengambil jasadnya. Untuk membangkitkan Superman, jasad harus dibawa ke bekas pesawatnya dalam lab Dr. Stone yang dijaga ketat tentara. Selanjutnya, untuk mengamankan situasi, Victor meretas sistem jaringan lab. Tak lama berselang, terjadilah kekacauan. Semua staf bergegas keluar gedung. Hanya Dr. Stone yang tinggal dalam lab. Setelah melihat Victor, Dr. Stone baru tahu yang meretas jaringan adalah anaknya. Dia lalu memberi perintah, semua staf jangan kembali sebelum ada komando dari Dr. Stone. Semua anggota tim berada dalam pesawat Superman. Mulailah semua rencana dijalankan. Perlu daya listrik yang besar untuk membangunkan Mother Box, kata Victor. Aku bisa menimbulkan energi itu, jawab Flash. Di tempat berbeda, Lois Lane mulai pulih dari sedihnya. Ia berjalan menuju monumen yang hancur untuk terakhir kali. Cerita berlanjut. Saat Mother Box dijatuhkan ke air, Flash harus menimbulkan daya besar untuk membangkitkan Superman. Tapi Victor waktu itu mendapat sebuah penglihatan. Ada anggota tim yang tewas akibat ulah Darkseid. Di scene yang sama, Flash terlanjur menyalurkan energi ke Mother Box. Tak lama berselang, terjadilah ledakan, dan Lois melihat kejadian itu. Mother Box yang terlempar jatuh di atap mobil terlihat Dr. Stone. Ia langsung mengambilnya. Saat itu Superman hidup kembali. Ia menghampiri monumen yang berantakan, tapi ada keanehan. Dia melihat semua orang sebagai ancaman, dan baku hantam tak terhindari. Sewaktu melihat Batman, seolah dia bertemu musuh besar dan langsung menyerang tanpa bisa dihalangi. Tapi serangan Superman berhenti ketika melihat Lois yang kemudian pergi. Scene yang sama, Mother Box terbangun mengundang kehadiran Stefan. Dr. Stone langsung berlari membawa Mother Box ke sebuah ruang kaca dalam lab dan menembakkan laser ke kotak besi itu. Tapi semua usaha sia-sia. Stefan berhasil merampas dan langsung pergi. Dalam kesedihan, Victor mencoba berpikir,
Ayahnya menembakkan laser bukan untuk menghancurkan, tapi menandai panas dalam inti logam. Jadi bisa diketahui melalui satelit kemana benda itu dibawa. Bagian ke-6 alur film. Scene berpindah. Louis mengajak Laken ke rumah lamanya. Di sana banyak benda kenangan yang membuat ingatannya pulih. Selanjutnya, Bruce membawa semua rekan ke markas Batman. Dari pantauan satelit, Mother Box berada di pos Harnop, Rusia. Di sana pernah terjadi kecelakaan nuklir. Aku bisa memisahkan 3 penyatuan Mother Box dari dalam dengan melemahkan ikatannya. Sebab tubuhku bagian dari kotak besi itu. Peluang menghentikannya lebih besar, kata Victor. Di tempat berbeda, kondisi Superman sudah pulih. Kebahagiaannya bertambah dengan kedatangan Martha, ibu angkatnya. Cerita berlanjut. Dalam markas Batman, Victor memperbaiki sistem server pesawat Bruce yang rusak. Setelah semua siap, berangkatlah mereka menuju markas Stefan. Scene berpindah. Ketika Stefan menyatukan 3 Mother Box, terdengar dentuman yang sangat keras. Berikutnya, Bruce dalam pesawat mengatur rencana penyerangan. Kita hancurkan penopang kubah pelindung Stefan agar sistem pertahanan runtuh, kata Batman. Setelah pertahanan terbuka, kita memecah Mother Box dari dalam dengan tubuhku, ucap Victor. Flash harus berlari supaya energi besar mendorong Victor ke dalam penyatuan Mother Box dan melepaskan ikatan sebelum disinkron. Penjelasan Batman pada semuanya. Scene yang sama, Clark datang ke base camp pesawatnya. Dia melihat banyak benda dari planet Krypton. Kau sampai di bumi untuk sebuah alasan, menjaga harapan, tunjukkan siapa dirimu. Terdengar suara dari server pesawat. Superman ingat semua kejadian. Cerita berlanjut. Semua bersiap untuk penyerangan. Setelah mendaratkan timnya di dekat markas Parademon, Bruce menerbangkan pesawat untuk menghancurkan kubah pelindung. Melihat kubah pelindung hancur, mereka langsung masuk untuk mencegah penyatuan 3 Mother Box. Suasana kacau, Parademon menghalangi tujuan mereka, dan mulailah pertempuran. Setelah berhasil mengatasi Parademon, mereka segera menjalankan rencana kedua. Siapkan energimu, Barry, untuk Victor, kata Arthur. Di waktu yang sama, Superman mendatangi kediaman Bruce. Saat itu, Alfred memberitahu lokasi Batman berada. Cerita berlanjut, Aquaman dan Victor masuk ke dalam gedung untuk mencegah penyatuan Mother Box. Karena merasa dihalangi, Stefan menyerang keduanya. Tak lama, Wonder Woman tiba dan langsung membantu. Sementara, Victor mendekati Mother Box sambil menunggu energi besar dari Flash. Saat itu, Stefan berdiri di belakang Victor. Ia siap menyerang. Dalam keadaan genting, Superman datang dan terlibat baku hantam. Tak lama kemudian, tampak seperti gerbang dimensi kegelapan terbuka. Di sini yang sama, Victor belum mendapatkan energi dari Flash, sementara Mother Box sudah mencapai waktu penyinkronan. Dan efek hancurnya luar biasa. Sesaat sebelum kehancuran bumi, Flash dengan kecepatan cahaya memberikan energi besar pada Victor, dan Mother Box bisa dilemahkan. Begitu Stefan melihat usahanya gagal, ia langsung berdiri ingin menyerang Victor. Tapi malah diserang bertubi-tubi oleh semua anggota tim, dan dia terlempar ke gerbang dimensi Darkseid yang terbuka.
Dalam dimensinya, Darkseid melihat kekalahan Stepan. Dengan kesal, dia memerintahkan Darkseid untuk segera menyiapkan armada tempur penyerangan ke planet bumi. Setelah bisa mengalahkan tujuan Darkseid, barulah semua bisa bernapas lega. Bagian akhir kisah film. Cerita berlanjut, Victor berada dalam rumah. Dia memperbaiki rekaman suara Dr. Stone yang hancur. Ketika mendengarkan, barulah Victor mengerti tujuan ayahnya. Di tempat berbeda, Arthur berada di tepi pantai bersama dua orang Atlantis. Saat itu, Aquaman pergi meninggalkan mereka karena masih ingin menikmati hidup bersama ayahnya, bukan sebagai Raja Samudra. Scene berpindah. Setelah kematian Dr. Stone, asistennya yang bernama Ryan ditunjuk sebagai kepala lab untuk meneruskan penelitian Dr. Stone. Berikutnya, Bruce dan Diana berencana membangun markas baru Batman. Di scene yang lain, Barry mengunjungi ayahnya di penjara. Dia menunjukkan surat telah bekerja di lab kriminal dan disambut gembira mendengar kabar itu. Scene selanjutnya, Bruce mengembalikan rumah Martha yang disita bank. "Bagaimana kau bisa mengembalikan semua sitaan ini?" tanya Clark Kent. "Aku membeli banknya," jawab Bruce. Di tempat lain, Victor mulai pulih dari kesedihan. Ia mengunjungi makam orang tuanya. Victor merasa bangga dengan takdir yang dijalani. Dan kehidupan pun kembali berjalan normal. Scene berlanjut, Lex Luthor melarikan diri dari RSJ Gotham City. Dia menipu penjaga mengisi selnya dengan pasien lain. Waktu berjalan, Lex Luthor berada di kapal pesiar. Dia ditemui seorang teman yang bernama Deathstroke. Orang itu punya dendam pribadi pada Batman. Ketika berbicara, Lex Luthor membocorkan identitas asli musuhnya itu. Scene berikutnya, Batman bersama tim menuju satu tempat. Mereka berusaha menghindari kejaran Superman yang telah dimanipulasi Darkseid menjadi jahat. Tapi ada kejanggalan saat itu. Joker dan Deathstroke bekerja sama melawan Superman. Ketika siap bertempur, Bruce terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruknya saja. Karena pikirannya kacau, Bruce berjalan ke teras rumah untuk menenangkan hatinya. Tak lama, dia dihampiri seorang yang bernama Martian Manhunter. Pria itu memberitahu jika Darkseid akan segera menyerang bumi untuk merampas 3 motherbox. "Aku datang ingin membantu jika serangan terjadi," kata pria itu. Setelah selesai penjelasannya, dia langsung meninggalkan Bruce dan film pun berakhir. Kesimpulan dari film ini, kerjasama adalah jalan keluar terbaik menghadapi masalah.